Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari, membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret 2024 dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Paskah diadakan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kelas pemuridan pola hidup dalam kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK angkatan ke-44 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Kelas pola hidup berjemaat atau HB diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Dialah hati kita dibangkitkan oleh Roh-Nya. Kuasanya memulihkan hidup kita. Yes. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, hey! Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Katakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan.
Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, sebab Dia hadir bagi kita. Hey. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemuda, semuanya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Lagi katakan, Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sebab Dia Allah yang berkuasa, Dia Raja segala raja di dalam hidup kita. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Kali lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Inilah saatnya kita dibangkitkan gereja Tuhan. Amin. Amin. Biarlah hati kita bersorak, lebih bersemangat memuliakan Tuhan. Yes. Waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersuka. Amin. Dan ini saatnya memandang tuayan Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Yes. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya.
bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Saat penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Ini waktunya gerejanya dibangkitkan, umat yang menaburkan bersorak. Amin. Dan ini saatnya memandang tuaian Allah, bergerak genapi firman-Nya. Hujan awal dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Yes. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Saat penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Sungguh hati kami siap di hadapan Tuhan. Kami mau bergerak di dalam Engkau. Haleluya. Dan hujan akhir terjadi, lawatan besar melanda seluruh bumi. Urapannya telah tercurah, mukjizatnya telah dinyatakannya. Bangkitkan gerejanya. Kuasanya telah tercurah, sempurna dan ajaib perbuatannya. Pulihkan gerejanya. Saat penuaian tiba, umatnya telah siap menuai tanpa batas. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang besar. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali.
hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Ini kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pakailah hidupku, membawa berita-Mu Tuhan, menyaksikan kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Allah yang mulia, Allah yang setia. Kau perlengkapi hidup kami dengan kuasa yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya hadirat-Mu. Kau gerakkan hidup kami, melangkah di dalam rencana-Mu. Terus bawa kami Tuhan, terus bawa kami mengenal hati-Mu, mengenal kehendak-Mu. Bawa hidup kami lebih lagi, bawa hidup kami Tuhan, mengerti jalan-Mu, mengerti rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau terus bawa kami di dalam rencana-Mu yang mulia ya Tuhan. Berikan hati seperti hati-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Biarlah hati kami terus menyembah Engkau. Biarlah hati kami terus memuji Tuhan. Karena ini merupakan ucapan syukur dari hidup kami. Karena kasih setia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh ya Tuhan menikmati segala kebaikan. Sungguh-sungguh bersyukur atas segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, berikan ku hatimu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah minggu keempat bulan Maret ini. Di sepanjang bulan Maret ini kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tentang hal memiliki sesuatu yang lebih baik. Sesuatu hal yang lebih baik adalah kehendak Tuhan untuk kita memperolehnya. Dan itu juga sekaligus menjadi janjinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di minggu pertama kita belajar tentang bahwa itu adalah janji yang tiada duanya. Dan minggu kedua adalah asuransi yang tiada duanya. Dan minggu ketiga adalah sabar menanti. Hari ini Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, salah satu yang dapat membuat kita memperoleh apa yang telah Allah janjikan, yaitu sesuatu yang lebih baik, adalah jangan lamban dan menunda. Don't be slow and procrastinate. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita lihat dalam satu kebenaran firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12. Dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut mereka oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Dunia yang semakin canggih dengan sistem digitalisasi dan medsos dengan berbagai aplikasi yang disuguhkan di depan kita setiap waktu. Selain mempermudah dan mempercepat kita dalam bekerja dan lain sebagainya, tetapi juga menjadi jerat untuk kita tidak menjadi produktif. Karena ketagihan berita di media sosial itu sendiri sehingga kita menghabiskan waktu bermedsos yang pada akhirnya pekerjaan yang seharusnya kita harus selesaikan menjadi tertunda. Bila hal ini tidak cepat sadar malahan keterusan, maka hal itu akan menjadikan kita menjadi seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan yang semestinya kita kerjakan. Seorang profesor psikolog di DePaul University di Chicago dan penulis buku bernama Joseph Ferrari, dalam bukunya Still Procrastinating: The No Regret Guide to Getting It Done, mengatakan bahwa ada sekitar 20% orang dewasa di Amerika Serikat yang menjadi seorang prokrastinator akut. Secara etimologi,
kata prokrastinasi atau procrastination dalam bahasa Inggris diambil dari kata Latin procrastinare yang berarti menunda hingga besok. Prokrastinasi dapat diartikan sebagai tindakan menunda mengerjakan sesuatu untuk alasan yang tidak penting atau menyelesaikan suatu pekerjaan di detik terakhir batas waktu pengerjaan atau bahkan melewati batas waktu. Prokrastinasi dapat diartikan sebagai tindakan menunda. Ya, beberapa peneliti menyebutkan seseorang prokrastinator sebagai orang yang gagal dalam mengatur dirinya yang ditandai dengan menunda pekerjaan karena alasan yang tidak rasional. Padahal orang tersebut sudah tahu konsekuensi negatif yang diterima jika mereka menunda pekerjaan mereka. Misalnya di saat seharusnya mengerjakan laporan bulanan, tapi malah memilih untuk membaca sebuah thread di Twitter, meskipun tahu kalau seharusnya mengerjakan laporan bulanan. Padahal tahu jika menunda pekerjaan tersebut dapat terlambat mengirimkan laporan tersebut dan dapat mendapatkan teguran. Tapi memilih untuk tetap menundanya dan malah menonton catch videos di YouTube. Seorang prokrastinator akut terjebak dalam siklus menunda pekerjaan, menghindari pekerjaan, bermalas-malasan, dan mengerjakan sesuatu hanya saat pekerjaan tersebut tidak dapat dihindari dan kembali lagi ke awal. Prokrastinasi adalah sebuah kebiasaan buruk yang dapat membuat seseorang tidak dapat memberikan hasil yang terbaik di dalam hidupnya. Tanda-tanda seseorang prokrastinator adalah sebagai berikut: selalu memencet tombol snooze saat alarm berbunyi. Hal kecil dapat menjadi tanda jika orang tersebut sudah menunda pekerjaan. Suka menunggu sampai detik-detik terakhir batas deadline untuk memulai pekerjaan. Pekerjaannya selalu SKS, sistem kebut semalam. Atau merasa lebih suka bekerja di saat mendekati deadline atau karena merasa pekerjaan di bawah tekanan. Selalu terlambat saat ada janji dengan orang lain. Apakah Anda sering datang terlambat saat ada janji bertemu dengan orang lain? Ini adalah salah satu tanda seorang prokrastinator. Sering terlambat dapat menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya dilabelin sebagai orang yang sering terlambat. Tentu kita tidak mau dianggap atau dilabelin sebagai orang yang selalu terlambat, bukan? Salah seorang terkaya di Asia, miliarder dari Hong Kong bernama Lee Kai-sheng, selalu memakai jam tangan kemanapun dan kapanpun dia pergi. Apa yang spesial dari jam tangan tersebut? Jam tangan milik Lee Kai-sheng diatur 30 menit lebih cepat dari jam normal. Dan ia mengungkapkan jika hal itu membantunya untuk dapat tepat waktu dalam setiap pertemuan dengan orang lain. Berbagai penyebab seseorang lamban dan suka menunda zaman now. Terlalu sering menghabiskan waktu di media sosial. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa media sosial menjadi penyebab utama seseorang menunda pekerjaannya. Apa Anda pernah berada di situasi ingin memulai pekerjaan, namun kemudian membuka media sosial dengan dalih hanya ingin mengecek 5 menit dan tanpa Anda sadari sudah 1 jam berlalu? Dalam sebuah studi ditemukan bahwa seorang prokrastinator suka menunda-nunda sesuatu, rata-rata menghabiskan waktu untuk hal yang tidak penting sebanyak 34 jam dalam 1 minggu. Dan tahukah Anda bahwa rata-rata waktu seseorang menghabiskan waktu di media sosial adalah selama 3-5 jam dalam sehari. Hari-hari ini kita dimanja dengan kecanggihan teknologi dan sistem digitalisasi. Dan media sosial dengan berbagai aplikasi yang disuguhkan di depan kita setiap waktu untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam bekerja dan mendapatkan informasi. Tetapi juga menjadi jerat untuk kita tidak menjadi produktif karena ketagihan akan segala berita di media sosial itu sendiri. Sehingga kita menghabiskan waktu untuk bermedia sosial yang pada akhirnya
pekerjaan yang seharusnya kita selesaikan menjadi tertunda. Bila hal ini kita tidak cepat sadar, malahan keterusan, maka hal ini akan menjadikan kita menjadi seorang yang suka menunda-nunda pekerjaan yang semestinya kita kerjakan. Mengapa kita dilarang untuk lamban dan menunda-nunda sesuatu hal yang semestinya kita kerjakan secara tuntas? Rasul Paulus berkata dalam Ibrani 6 ayat 12 dikatakan, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Allah. Hal yang pertama, kenapa kita dilarang untuk lamban dan menunda? Pertama adalah semakin kita terbiasa menunda-nunda pekerjaan, semakin membuat kita menjadi malas. Kita harus menyadari bahwa setiap detik adalah kasih karunia Allah yang disediakan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Di mana bila kita bijaksana menggunakan waktu sedemikian rupa, maka hal-hal yang produktif yang akan kita kerjakan. Kita akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang prioritas kita kerjakan. Kita harus mengatur waktu sedemikian rupa untuk mengerjakan dengan tuntas hal-hal yang sangat penting dan utama. Kita tidak boleh berlambat-lambat dan menundanya. Bila kita bisa menyelesaikannya hari ini, mengapa harus besok diselesaikan? Lebih cepat, lebih baik. Rasul Paulus mengatakan dan memberikan nasihat yang patut kita terima. Di dalam Efesus 5 ayat 15-16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini atau waktu sekarang adalah berkat dan pemberian Tuhan yang sangat berharga. Oleh karena itu, pikiran, tenaga, talenta, dan segala sesuatu yang ada di tangan kita digunakan di waktu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kita harus menghormati waktu yang Allah sediakan bagi kita dengan tidak lamban dan menunda-nunda sesuatu pekerjaan yang seharusnya bisa kita tuntaskan tepat waktu. Sebagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat tadi yang dicatat dalam Ibrani 6 ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Maksud Rasul Paulus dalam hal ini adalah tidak menunda sesuatu hal yang seharusnya dilakukan, namun responsif dengan segera melakukan, mengerjakan saat itu juga oleh iman kepada firman Tuhan sebagai wujud untuk menghormati dan mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Lebih jauh Rasul Paulus menuliskan dalam Ibrani 4 ayat 7b dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi ketika ada penundaan yang dilakukan oleh orang Israel dalam usaha membangun kembali bait Allah. Setelah mereka kembali dari pembuangan, dan dicatat oleh Nabi Hagai bahwa penundaan itu disebabkan oleh karena mereka tidak memprioritaskan bait Allah, namun lebih mendahulukan rumah tempat tinggal mereka. Tentang pembangunan kembali bait Allah setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan. Sebagaimana dicatat di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Penundaan adalah problem yang menjangkiti bangsa Yahudi. Sebagai umat pilihan Allah, mereka seharusnya membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan oleh bangsa Babel. Karena bait Allah adalah tempat dan representasi dari kemuliaan Allah. Namun 16 tahun telah lewat sejak mereka kembali dari pembuangan ke kota Yerusalem, dan mereka sama sekali belum menunjukkan niat untuk membangunnya, terus menundanya. Sebagaimana yang dikatakan dalam Hagai 1 ayat yang kedua, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ironisnya, mereka sudah bergegas membangun rumah masing-masing, sementara bait Allah dibiarkan terlantar. Allah pun menegur mereka melalui Hagai.
Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menunda dan lambat? Jika kita mengesampingkan prioritas utama yang berkaitan dengan kehendak Allah dalam diri kita, berarti kita meninggalkan suatu sumber yang sangat vital bagi kehidupan dan keberhasilan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang pemalas yang suka menunda-nunda akan menuai buah dari kemalasannya itu, yaitu ia akan miskin dan kekurangan, sebagaimana dicatat dalam Amsal 24 ayat 30-34. Hal ini logis karena ia tidak mau melakukan apa yang menjadi bagiannya saat itu. Ia lebih memilih untuk tidur dan bersantai daripada melakukan pekerjaannya di ladang. Ia menunda-nunda apa yang sebenarnya dapat ia kerjakan. Ini adalah pelajaran yang sungguh dalam maknanya bagi kita. Firman Tuhan pun mengatakan agar apapun yang dijumpai tangan kita untuk kita kerjakan, kita harus mengerjakannya dengan sekuat tenaga selagi masih ada kesempatan. Ayat lain pun mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Jika kita memiliki pandangan seperti itu, tentu kita tidak akan pernah menunda-nunda pekerjaan, bukan? Di sisi yang lain, dalam urusan dengan Tuhan, termasuk dalam pelayanan dan hal-hal rohani lainnya, janganlah biasakan diri kita untuk menunda-nunda, karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ketika kita menunda-nunda urusan kita dengan Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan ketika Ia pun menunda-nunda menjawab kita. Suka menunda hal yang penting adalah kebiasaan buruk dan salah satu persoalan yang serius. Apapun yang bisa kita kerjakan hari ini, kerjakanlah pada hari ini juga. Jangan suka untuk mengerjakannya karena masih merasa punya waktu. Sikap menunda-nunda adalah salah satu dari sifat orang malas. Amsal 10 ayat 4 dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Bagian yang ketiga kenapa kita tidak boleh melamban dan menunda adalah penundaan seringkali malah berakhir pada target yang sama sekali tidak dikerjakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan bertanggung jawab mengerjakan tugas, pelayanan dan pekerjaan tanpa mengulur-ulur waktu. Sesungguhnya penundaan adalah sikap yang tidak menghargai Tuhan dan sesama. Apakah Anda sedang menunda suatu tugas? Jangan menundanya lagi dan tuntaskan segera tugas itu. Sangat penting kita mengatur dan menggunakan waktu yang telah Allah sediakan bagi kita. Kita harus menyadari bahwa semua kita memiliki waktu yang terbatas yang telah Allah berikan bagi kita adalah sesuatu hal yang berharga. Kita harus patahkan dan hancurkan semua kemalasan yang membuat kita menjadi lambat dan suka menunda hal-hal yang harus kita kerjakan. Kita harus memohon agar kita responsif terhadap situasi dan keadaan, baik yang ada di sekitar kita maupun dunia yang saat ini semakin jahat. Mari kita bersama-sama berkata, jangan malas, yes. Jangan lambat, yes. Jangan menunda, yes. Kita belajar jadi orang cepat dan rajin bekerja. Ada beberapa hal agar kita lepas dari kemalasan dan kelambanan. Yaitu pertama, sadar bahwa lamban dan suka menunda untuk taat adalah suatu sikap memberontak kepada Tuhan. Bila hal ini kita melakukannya, maka Tuhan tidak di pihak kita. Bahkan Tuhan berhadapan dengan kita. Yang kedua adalah belajar disiplin. Disiplin bekerja, disiplin waktu, disiplin dalam ibadah. Orang yang sudah biasa disiplin, maka dia tidak akan menjadi orang yang tidak mudah menyerah, malas, tetapi akan terus bertekun. Dan Anda akan lihat bahwa hanya orang yang disiplin yang hidupnya akan berhasil. Yang ketiga adalah tidak menunda-nunda pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini. Kalau bisa kita kerjakan sekarang, harus kita kerjakan sekarang. Ada banyak orang yang berprinsip kalau bisa diselesaikan besok, mengapa harus sekarang? Tetapi saya mau berkata kalau bisa diselesaikan hari ini, mengapa harus besok? Ketika kita belajar disiplin dan tidak menunda-nunda, kita akan dibawa ke dalam keberhasilan. Bagian keempat, belajar bekerja keras.
Ya, tidak saya berkata bekerja berat. Bekerja keras adalah belajar lebih banyak dari orang lain. Bila Anda bekerja keras, maka kapasitas Anda akan diperbesar dan Anda akan banyak dipercaya. Lamban dan suka menunda adalah sikap dan perilaku yang dapat menghalangi kita untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik yang telah Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus, bahkan membawa kita kepada kemiskinan. Namun sebaliknya, bila kita memiliki sikap responsif, disiplin dan kerja keras untuk segera menuntaskan hal-hal yang Allah kehendaki, maka kelimpahan, keberhasilan dan kebahagiaan serta menjadi berkat bagi banyak orang akan mewarnai hidup kita sepanjang masa. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau telah menjanjikan kepada kami hidup yang lebih baik, memiliki sesuatu yang lebih baik, dan itu terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajar kami untuk kami memiliki hidup yang responsif, disiplin dan bekerja keras dengan kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan bagi kami. Waktu yang Allah sediakan bagi kami untuk mengerjakan dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu, yang telah Engkau perintahkan bagi kami, segera kami lakukan itu tanpa lamban dan menunda-nundanya. Tolong kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami suka lambat, kami suka menunda hal-hal yang harus kami selesaikan. Terlebih itu adalah hal yang Engkau inginkan dan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami memohon pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Berikan kami sikap hati yang tepat, yang benar ya Tuhan, untuk menjadi seorang yang responsif dan membangun disiplin yang terus kami bertekun di dalamnya, serta kami bekerja keras dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga segala sesuatu yang telah Allah janjikan bagi kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu membawa kami, memimpin kami untuk kami memperoleh semuanya itu. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan ia di dalam hidup kami. Engkau tuliskan dalam hati dan taruh di akal budi kami. Sehingga dalam setiap langkah demi langkah kami, kebenaran itu menjadi terang dan pelita bagi jalan dan kaki kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kan ku hatimu untuk melakukan tugasmu, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita akhiri ibadah kita, Bapak Ibu. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Allah yang memberkati engkau, senantiasa menyertai dan memimpin setiap langkah demi langkah kita. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kami hari ini untuk kami beribadah, memuji, menyembah-Mu dan membawa korban syukur kami dari sebagian berkat Tuhan yang telah kami terima. Kami juga bersyukur Engkau masih mau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu yang disampaikan hari ini. Kiranya itu terus menjadi rema atas hidup kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkan kami setiap waktu. Kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Namun satu hal yang kami percaya, Tuhan yang hidup terus menyertai bahkan memberkati kami.
Itu sebabnya kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau dan mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu itu. Angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang Engkau buat, dibuatnya Engkau berhasil dan beruntung, dan hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Immanuel.